Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Shalom orang-orang yang berkemenangan dan berlimpahan, shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk anugerah kasih setia dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, amin. Saya juga rindu menyapa rekan-rekan seiman yang sedang live streaming atau di mana saja berada. Shalom untuk kita semua. Mari sama-sama kita puji dan muliakan Tuhan dan rayakan kebaikan Tuhan lewat nyanyian pujian dan syukur kita. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada sore menjelang malam hari dan juga sampai nanti di dalam doa. Sungguh kami terkagum akan kebaikan dalam hidup kami, Tuhan. Di setiap detik perjalanan hidup kami tidak pernah kami dapat Engkau meninggalkan kami. Terbukti hingga sore hari malam hari ini, Tuhan. Kami berada di tempat ini dengan satu kerinduan kami, memuji dan menyenangkan hati Tuhan lewat nyanyian, lewat korban syukur kami, lewat penyembahan kami yang kami bawa dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Satu kerinduan kami, Engkau berkenan atas ibadah kami hari ini, Tuhan. Satu kerinduan kami, nama Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami. Dan kami terlalu percaya apapun yang kami alami hari ini, yang kami tahu Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tempat perteduhan kami, tempat kekuatan kami, tempat persembunyian kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk anugerah yang berlimpah. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih
pernah terkira, Allah yang tak pernah bisa disangka. Dia bergerak menurut rencananya, Dia berjalan menurut jalurnya, dan Dia menjadikan menurut waktunya. Efrata, sekalipun engkau tiada terlihat, engkau terbesar di antara yang lain. Efrata, lihat kepada Allah, sebab Sion, dari Sion Allah mau memperdengarkan suara. Dan Efrata, puji Allahmu, bersorak
sampaikan dan hamba-hambamu yang mendengarkan boleh beroleh perkenanan Tuhan, supaya hidup kami ada di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala, Bu Gembala atas kesempatan yang saya bisa melayani Tuhan, atas tim musik, Ibu WL, ya, Bapak Ibu jemaat baik yang hadir secara onsite dan secara online. Luar biasa bahwa setiap pertemuan ibadah kita Tuhan tidak pernah buat biasa-biasa aja. Amin. Sekalipun kita datang dengan prasangka kita mungkin hanya sekedar, tapi Tuhan selalu serius dengan kita. Ya, darahnya Dia curahkan sepenuhnya. Jadi setiap jiwa, setiap kita, Dia betul-betul serius. Dia ingin mendapatkan bahasa Indonesia encounter, ya, perjumpaan pribadi dengan kita. Amin. Terima kasih semuanya. Pada bulan ini kita belajar tentang tupoksi orang percaya. Ya. Tugas pokok dan fungsi. Ya. Tugas pokok fungsi orang percaya. Di minggu ini saya bahas tema tentang panggilan untuk berbuah. Tapi saya beri judul biar lebih diingat, ya. Di bonsai knowing. Ulangi sama-sama saya Bapak Ibu. Di bonsai knowing. Ya. Nanti saya akan bicarakan tentang kita perlu untuk berbuah dan kita jangan sampai di bonsai. Walaupun bonsai itu mahal, tapi jangan di bonsai. Tapi kita berbuah. Karena nanti Tuhan Yesus akan katakan bahwa ciri murid Kristus adalah berbuah banyak, bukan berharga banyak. Ya. Berbuah banyak. Ya, ini QR code-nya. Saya undang Bapak Ibu kita baca perikop Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yang bagiannya adalah judulnya pokok anggur yang benar. Saya mulai ayat ganjil, Bapak Ibu sambut berbalas dengan ayat genap. Ayat ganjil saya lagi ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-8. Oke, ayat yang pertama saya baca dulu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, demikian pembacaan firman kita. Nah, ada 3 poin yang coba saya bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama, kenali tipu daya dunia yang menjauhkan kita dari Kristus. Ya, dunia selalu berusaha mencoba, tapi luar biasanya kasih Kristus tidak pernah gagal. Nah, poin yang kedua, tinggallah, yaitu aktif melekat pada Kristus. Jadi adalah, ya, tinggallah aktif melekat pada Kristus.
Poin yang ketiga, jadilah murid Kristus yang berbuah banyak. Nah ini ciri murid Kristus, berbuah banyak, gak cuma berbuah, tapi banyak. Nah, kenapa berbuah bagi orang Kristen semestinya berbuah itu sesuatu yang alami, ya, menempel pada Kristus kemudian alami. Kenapa? Karena kita telah ditetapkan untuk berbuah. Ya, di perikop bawahnya lagi ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi harusnya sudah natural kita nempel pada pokok anggur, kita berbuah karena Tuhan yang pilih kita, ya, dipilih dan ditetapkan. Jadi kalau ya ini adalah suatu perenungan untuk masing-masing kita. Buah kita di mana nih? Seberapa nih? Nah kalau kita merasa, waduh, buahnya belum banyak, ya mari kita bertanya sama Tuhan, betulkah? Dan apa yang harus saya lakukan? Gitu. Karena berbuah itu sesuatu yang harusnya biasa-biasa aja, bukan biasa-biasa dalam artinya nggak perlu diusahakan. Enggak, dia akan berbuah banyak dengan sendirinya, semestinya begitu. Nah bagian kita apa? Kita sudah dipilih, kita sudah ditetapkan, ya, kita sudah disuruh pergi. Jadi kita bukan, Tuhan tidak suruh kita menyepi ke goa, kemudian kudus sendirian, tidak berinteraksi, tidak bersosialisasi, baru ujungnya nanti ke surga. Enggak. Tuhan utus kita pergi menghasilkan buah. Bahkan dalam sebuah perumpamaan Tuhan katakan mengutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, bukan karena ada serigala baru kita jangan ke sana. Bahkan Tuhan Yesus berdoa, aku berdoa bukan supaya mereka diambil dari dunia ini, supaya murid-muridnya tetap berada di tengah-tengah dunia. Ya, untuk apa tuh istilahnya kalau dalam doa itu menjarah jiwa-jiwa. Nah, itu apa yang Tuhan tetapkan untuk pergi. Jadi kita tidak untuk kita sendiri, tetapi untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi apa bagian kita? Bagian kita sebetulnya tinggal dalam Kristus, melekat pada Kristus, berakar pada Kristus. Ya, bulan lalu Ibu Gembala khotbahnya tentang berakar di dalam Kristus, gitu ya. Gembala awal-awal juga melekat pada Kristus. Ya, jadi bulan ini tuh sudah betul-betul bagaimana kita menjadi. Bulan lalu itu kan menjadi murid Kristus yang militan. Ya, menjadi murid militan pasukan supaya kita hidup sesuai, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita juga enak menjalani hidup kita, ya. Enak bukan berarti semua serba mudah. Ya, dalam hambatan kita tetap melihat tuntunan Tuhan. Sekalipun dalam penderitaan kita tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Menderita kok damai sejahtera? Karena ya damai sejahteranya melampaui segala akal. Nah ini yang ayat 4 tadi, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi kita harus menjauh dari perasaan saya bisa sendiri kok. Nah ini yang susah. Ya, tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Gak mungkin berbuah kalau tidak tinggal di dalam Kristus. Ya, mau pandai, mau punya hikmat. Ya, saya udah diajar Tuhan berkali-kali dan saya akhirnya ngerti bahwa hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Jadi sungguh hikmat dunia betul-betul kebodohan bagi Allah. Sedangkan apa yang dianggap bodoh oleh dunia justru itu ditinggikan oleh Allah. Murid Kristus itu cirinya berbuah banyak. Ya, firman Tuhan katakan begitu. Jadi kita mesti berbuah banyak. Kalau tidak, ada yang menghambat gitu. Tinggal cari, tinggal selesaikan. Ya, bukan kita berusaha berbuah banyak. Enggak, sudah natural kita akan berbuah banyak. Nah, segala penghambat-penghambat itu yang perlu kita selesaikan. Nah, buahnya buah apa aja? Yohanes Pembaptis bilang, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Wah, ini ketika orang-orang datang bertobat minta dibaptis. Nah, Yohanes bilang, hasilkan buah-buah pertobatan. Apa aja? Misalkan
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, membagi dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah juga membaginya. Jadi buah pertobatan murah hati. Nah, kita hasilkan itu. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang senang memberi. Jadi Hawa kita adalah senang berbagi, senang memberi. Itu buah pertobatan, ya. Memang ya firman-Nya bilang begitu, ya, memang begitu. Saya ambil aja. Kemudian jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ini Lukas 1 ayat 13. Jadi salah satu buah pertobatan adalah jangan menyalahgunakan kekuasaan. Gunakan kekuasaan untuk hal yang semestinya. Nah, di ayat 14-nya lagi, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, artinya buah pertobatan jangan menindas. Sekalipun kita punya kuasa apapun, jangan menindas. Ya, biasalah kalau di rumah yang namanya kakak itu kalau sama adiknya ya gimana gitu. Sayangi adiknya, yang adik hormati kakaknya. Jadi itu contoh sih, itu contoh yang bercanda sih sebetulnya. Kalau ayat ini kan sebenarnya datang ketika prajurit nanya, terus apa yang harus kami lakukan? Jadi mungkin ya tentang aparat-aparat yang punya kuasa, itu buah pertobatan. Jangan salah gunakan kekuasaan, jangan menindas. Ya kita kalaupun kita pikir kita aman-amannya di dalam menindas, jangan lupa Tuhan itu pelindung bagi orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Jadi jangan pikir kita bebas-bebas. Nah, makanya hasilkan buah pertobatan. Di samping buah pertobatan apalagi ya buah roh ya. Ada 9 yang disebut sebagai buah roh. 9 ini satu kesatuan menjadi buah roh. Bukan ada 9 buah roh. 9 yang menjadi buah roh. Ada apa itu? Kasih. Terus sukacita. Kemudian kebaikan. Lalu kesetiaan. Terus kesabaran. Kemurahan. Damai sejahtera. Penguasaan diri. Dan terakhir kelemah lembutan. Ini ada lanjutannya. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ya, ini satu kesatuan buah roh. Artinya punya satu, yang lain itu sebenarnya mau ikut. Jadi jangan ditahan-tahan. Kalau kita lagi mengasihi, pasti ada sukacita, kemudian kesetiaan itu mau ikut serta. Jangan tahan-tahan. Ya. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri, ya, membungkus seluruh hukum Taurat dalam 2 hukum. Yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya kita jaga perasaan kita, tetap sayang kepada Tuhan, tetap sayang kepada Allah. Kemudian dengan segenap jiwa. Jadi mau malas, mau apa, kita tetap utamakan Allah dan perkenanan Allah. Kemudian dengan segenap akal budi. Jadi kita tidak boleh malas belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu cara kita mengasihi dengan segenap akal budi. Ya, belajar tentang Tuhan, belajar tentang kehendak-Nya, belajar tentang hukum-hukumnya. Itu cara kita mengasihi dengan akal budi. Nah, hukum yang kedua kan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, orang-orang bilang the golden law, hukum emas. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Ini buah-buah yang otomatis muncul ketika kita melekat kepada Kristus. Karena Kristus sayang sama dunia ini, sama semua orang dia sayang. Jadi kita pun punya hati yang sama seperti hati Kristus. Jadi harusnya nggak masalah kita menghasilkan buah-buah dan banyak, karena ditekankan buahnya harus banyak. Oke, saya undang Bapak Ibu untuk kita baca 3 poin khotbah minggu ini. Yang pertama, kenali tipu daya dunia yang menjauhkan kita dari Kristus. Yang kedua, tinggallah, yaitu aktif melekat pada Kristus. Yang ketiga, jadilah murid Kristus, yaitu berbuah banyak. Ya. Nah, tipu daya dunia kita lihat ya. Nah, hikmat dunia itu kebodohan di mata Allah.
Jadi bukannya berbuah, malah kerdil tak berbuah. Jadi lihat orang-orang yang di luar Kristus itu walaupun kelihatannya baik, tetapi dia akan mengalami kehampaan karena buahnya itu datang dari dia sendiri berusaha untuk mendidik dirinya. Nah, kalau kita ada Roh Allah di dalam kita, dipenuhi Roh Kudus, sehingga bawaannya memang berbuat baik. Ya, bawaannya tidak tahan kalau ada kecenderungan berbuat jahat. Nah, di kiri atas tuh pohon anggur. Ya, di bawah bonsai. Yang mahal yang mana? Bonsai. Oh, ada tuh harganya 1,3 miliar. Ya, di mata dunia, ya, di mata manusia harganya luar biasa. Tapi seperti yang tadi kita baca, yang Tuhan inginkan kita jadi bonsai atau ini cabang anggur? Cabang anggur. Kan ada lagunya Yesus pokok dan kita. Nah, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Di 3 kali loh itu. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Efeknya pastilah kau akan berbuah. Ya. Sedangkan yang tidak berbuah itu bisa tampak hebat di mata dunia, tampak keren, tampak mahal. Ya. Bonsai dipandang mahal, tapi bagi Allah buah lebih penting dari penampakan luar. Kalau juga masih memaksa tidak berbuah, kita ingat bahwa pohon yang tidak berbuah, pohon ara itu ya dijumpai oleh Tuhan Yesus dikutuk. Tidak berbuah dikutuk. Markus 11 itu ya. Nah, satu-satunya cara berbuah banyak seperti ini tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Cuma itu caranya. Nah, kan tadi saya bilang bahwa kalau kita tidak berbuah banyak, jangan-jangan ada yang menghambat. Sekarang kita lihat, itu bonsai bisa sekecil dan kerdil itu. Gimana sih caranya? Jadi cara mengkerdilkan bonsai, pangkas akarnya, pangkas batangnya, kurangi sinar matahari. Itu bikin dia nggak berbuah, bikin dia kerdil, udah nggak bertumbuh, apalagi bertumbuh aja enggak. Nih, pangkas akarnya. Jadi bonsai dipangkas akarnya supaya dia nutrisinya sedikit. Kalau nutrisinya sedikit, nggak banyak yang dipakai untuk bertumbuh tinggi. Nah, Tuhan Yesus pernah bilang tentang masalah akar ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman, segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar. Ini bahayanya tidak berakar. Kalau akar dipotong ya kayak gini, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, jadi kena penderitaan karena kita tidak kuat di dalam iman, jadi dikasih penderitaan, nyalahin Tuhan melulu. Jadi ingat, hati-hati ya, dunia berusaha memotong akar kita. Karena bagi dunia bonsai itu mahal, tapi Tuhan nggak pengen kita jadi bonsai. Ya, Tuhan pengen kita berbuah banyak. Nah, selain pangkas akarnya, apa yang dilakukan lagi? Pangkas habis batangnya. Ya, biar daun-daunnya nggak banyak menghasilkan makanan, jadi dia kerdil-kerdil aja. Nah, ini dia. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak tinggal di dalam pokok batang yang memberikan nutrisi. Kan dihabisin ini semua nih supaya tidak dapat nutrisi. Jadi bagaimana bisa berbuah? Ya, jadi cara dunia adalah memotong kita dengan penderitaan, kekhawatiran, dan membuat kita mempertanyakan, memang jadi Kristen cuma satu-satunya cara untuk masuk surga ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul terus-menerus. Ya, bagaimana misalkan kokoh secara iman, tapi kalau di tengah-tengah podcast ditonton se-Indonesia gitu, ditanya, ini ada orang baik nih, misalnya dia udah baik semua, tapi dia nggak mau masuk jadi Kristen, dia selamat atau enggak? Mau ditanya kayak begitu bingung.
ngejawabnya biar aman. Jawabannya sudah jelas, tapi menjawab yang aman. Akhirnya jawabannya tidak lagi tegas. Akhirnya kompromi. Nah itu ya, dipangkas akarnya, dipangkas batangnya, kemudian dihalangi dari sinar matahari. Jadi bonsai tidak ditaruh di sinar matahari, ditaruh di dalam ruangan teduh, atau dikasih sinar matahari buatan. Padahal kalau kita sebagai orang yang bergantung sungguh sama Tuhan, Tuhan itu matahari dan perisai. Kita butuh Tuhan seperti kita butuh matahari, ya. Dan kalau mataharinya diganti, nah hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau bukan Tuhan yang menyinari, itu siapa nih? Walaupun kelihatannya terang, ya. Jadi ini yang membuat bonsai atau kerdil dan tidak berbuah. Makanya judul khotbah pada hari ini adalah jangan mau dibonsai. Kelihatannya keren, tapi jangan mau dibonsai. Karena kita punya kecenderungan berbuah. Bukan karena supaya kita berbuah, enggak, kita punya kecenderungan berbuah. Itu iblis tidak suka, dunia tidak suka, kita selalu dicoba untuk dibonsai, ya, dikerdilkan dan dibuat tidak berbuah. Jangan pasrah dibonsai. Ya, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis bukan untuk ditakuti, iblis untuk dilawan. Ya, yang ditakuti itu Tuhan. Jangan dibalik. Tuhan dilawan, iblis ditakuti. Ya, kalau ke tempat gelap kayaknya takut, tetapi kalau melawan firman Tuhan berani. Jangan dibalik. Ya, melawan firman Tuhan takut, ke tempat gelap berani. Nah, gitu. Ya, itu yang semestinya. Maka untuk supaya kita melawan dari dibonsai, berakar dan dibangun di dalam Kristus. Firman tuh tinggal pada pokok anggur, lalu menikmati kemuliaan Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita nikmati kemuliaan Tuhan. Jadi jangan dibatasi kemuliaan Tuhan hanya pada saat ini, enggak. Setiap saat dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam tidur pun kita ada di dalam hadirat kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana memelihara hal-hal tersebut? Pelihara keintiman dengan Tuhan. Kita sudah belajar menjadi murid yang militan, kita menjadi pasukan yang disiplin rohani. Ya, jadi disiplin rohani kita jangan kendor. Selengkap senjata Allah kita pakai. Kemarin saya kasih singkatan doping, ya. Doa, puasa, pujian, penyembahan, persembahan, ibadah, renungkan firman. Nah, itu disiplin rohani yang membuat kita semakin mengerti hati Tuhan gitu ya. Ya selamat, tapi kita mau berhenti di selamat aja gitu. Kan enggak. Karena kita selamat, maka kita berusaha untuk mengenal siapa yang menyelamatkan kita. Kita berusaha untuk mengikuti kemauan yang sudah menyelamatkan kita. Kita percaya Dia punya rencana yang luar biasa untuk kita. Gak cuma untuk kita, kan untuk keturunan kita lagi, untuk keturunan kita lagi, untuk keturunan lagi terus di bawah gitu. Nah, kemudian hidupi hadirat Tuhan dimanapun. Hidupi hadirat Tuhan di sekolah. Ya, di sekolah. Ya kalau ujian, ya lakukan dengan jujur, belajar dengan baik. Kemudian di tempat usaha, kemudian di tempat profesi, kemudian di rumah dan di masyarakat. Artinya di mana kita berada, kita selalu berpikir Tuhan maunya apa nih? Kita buat apa dalam pekerjaan kita? Jadi udah otomatis nih kalau 1 ayat 23, apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kan kita tahu Tuhan berkenannya seperti itu. Jadi hadirat Dia kita bawa kemana-mana dan keluar dalam bentuk buah. Performanya bagus, integritasnya bagus, disuruh melanggar aturan tidak bisa, tidak disuruh kompromi nggak mau. Itu kan otomatis buah yang keluar karena Tuhan ada di dalamnya. Itu loh. Kemudian hidup dalam keluarga yang harmonis. Nah, ini juga perlu kita tekankan di dalam keluarga kita, baik keluarga di rumah atau komunitas, ya.
Di dalam keluarga rohani di sini atau keluarga besar ada kasih mesra, ada saling menopang, ada mesbah keluarga juga. Jadi di dalam keluarga tuh betul-betul nyata Tuhan sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga kita Tuhan. Kemudian hidup dalam komunitas saudara seiman. Kita ikut ibadah raya, ibadah tengah minggu, kemudian kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Ketika kita mengambil bagian di dalam pelayanan, bukan kita menunjukkan kita punya sesuatu, enggak. Kita lagi menjawab, kita punya kerinduan memberikan sesuatu sama Tuhan. Itu kenapa kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Karena kita rindu, Tuhan saya punya sedikit, ya nggak apa-apa. Ya, bahwa talenta yang cuma satu jangan dikubur aja. Kita maksimalkan. Karena ketika kita rindu memberikan apa yang kita bisa untuk Tuhan, melayani jemaatnya, melayani pekerjaannya, maka nggak aneh kalau Tuhan lipat gandakan 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Ya karena memang Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang pengen kita berkembang, ya Tuhan yang tidak ingin kita takut duluan sebelum mencoba. Dia punya visi setiap orang itu akan besar di tempatnya masing-masing. Ya, seperti doa Yabes ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan seterusnya. Yabes tinggal berdoa dikabulkan. Kan itu contoh untuk kita. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah bagaimana kita tidak pasrah terhadap upaya dunia membonsai kita, aktif. Kita mau sibuk mendekat kepada Tuhan, atau kalau enggak kesibukan menjauhkan kita dari Tuhan. Ini kebenaran yang pahit bagi saya. Kalau kita tidak sibuk mendekat ke Tuhan, dunia kasih kesibukan, kita keseret jauh dari Tuhan. Dan itu akan tampak lebih menjanjikan. Ya, saya punya kebutuhan. Saya tergoda untuk tidak percaya bahwa Tuhan nanti akan jamin. Kan disuruh jangan khawatir. Ya, tapi dunia kasih begini. Habiskan waktu ibadah hari gini. Firman Suprapto mungkin. Jadi keseriusan kita kepada Tuhan itu digoyang-goyang terus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini bukan apa-apa, ya mungkin iblis gak akan pusing-pusing menggodanya, tapi kita itu sendiri. Tapi kalau kita sudah mulai menjadi sesuatu, ini si satu itu tidak akan tinggal diam. Jadi udah mulai dia. Makanya disiplin rohani, mengenakan selengkap senjata Allah, itu adalah salah satu cara kita aktif untuk terus melawan kerjaan-kerjaan dari kegelapan ini. Pasti bisa. Kenapa bisa? Kita punya kodrat ilahi. Ya, saya bisa jalan di atas dua kaki karena bapak saya juga dulu jalan di atas dua kaki. Maksudnya saya manusia, bapak saya dulu manusia, anak saya juga manusia. Ada kodrat yang sama. Nah, kita punya kodrat ilahi, artinya kita punya kecenderungan untuk berbuat hal-hal yang disukai Tuhan ketimbang hal-hal yang dia murkai. Nah, dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 saya baca ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, saya udah Bapak Ibu bacakan yang biru ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi hidup saleh itu mungkin bisa sudah dianugerahkan, kodratnya sama, ya kodrat ilahi. Oleh pengenalan kita akan Dia, makanya kenal Tuhan, kenal firman-Nya yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nggak tahu nih ayat lewat dan saya langsung ngerti. Ini dia kenapa kita punya natur untuk berbuah. Untuk hidup saleh sudah dianugerahkan segala sesuatu yang berguna di sini. Jadi betul kita punya nature untuk berbuah banyak. Dan ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kayaknya kita hidup dikejar berbagai macam nafsu, kemudian rasa takut. Bagaimana kita meluputkannya? Kodrat ilahi itu meluputkan kita. Bagaimana kita dapat kodrat ilahi? Percaya pada pengorbanan Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu aja. Iman kepada Kristus ini yang membuat kita mendapatkan kodrat ilahi. Ya, untuk hidup benar. Jadi mau jatuh bangun, sayang sekali sih sebetulnya kalau jatuh bangun. Karena Tuhan tetap menghormati kehendak bebas kita. Ya, Tuhan tetap menghormati kehendak bebas kita, tetapi Ia tidak henti-hentinya memberikan sesuatu yang berguna tadi. Ya, teguran dari saudara seiman, dari orang tua, dari mungkin adiknya, dari kakaknya, dari kawan-kawan. Tapi kehendak bebas kita tetap dihargai. Ya, kita berlatih untuk menundukkan kehendak bebas itu, memilih apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita luput dari hawa nafsu duniawi. Ini caranya. Nah, jangan khawatir, karena kekuatannya datang dari Allah. Ya, mungkin kita dibiarkan untuk berusaha sendiri, kemudian gagal lagi, supaya kita datang terus kepada Tuhan dan kita sadar kekuatan untuk hidup kudus, hidup bersih datang dari Yang Maha Kudus, datang dari Yang Maha Suci, bukan dari pemikiran sendiri. Bukan berlatih sekedar itu. Kita datang dan minta kekuatan dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus tulis dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini Paulus cerita tentang perjuangan dia. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Apakah kita ditindas? Kalau kita mengalami penindasan, maka kita minta kekuatan dari Allah, kita tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi ketika kita mendapatkan berbagai-bagai hambatan, penderitaan, Tuhan yang setia, yang memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Jadi kita nggak boleh ngerasa kekuatan itu datang dari kita. Kekuatan itu kita gunakan supaya kita lakukan bagian kita dong. Kita sama Allah adalah partner, rekan sekerja, sama-sama kerja, bekerja sama. Kita lakukan bagian kita, Allah lakukan bagian Dia. Nah, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini seperti yang Tuhan bilang, bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan jauh lebih besar dari yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya, Dia menginginkan kita memiliki kehidupan Kristus. Makanya menempel, melekat pada Kristus. Nah, ini ya 3 pokok khotbah minggu ini saya ulang. Yang pertama, kenali tipu daya dunia yang menjauhkan kita dari Kristus. Kalau udah kenal, jangan dicobain. Ya namanya juga cobaan, kenapa nggak dicobain? Ya udahlah, udah habis waktunya. Mungkin udah lewat lah waktu kita untuk yang begitu. Ya udahlah. Ya kalau udah tahu, udah kenal. Kalau belum kenal, minta hikmat dari Tuhan. Pasti Tuhan tunjukin lah. Firman udah setebal itu, mesti ada lah petunjuk. Alkitab setebal itu ada petunjuk, ada di situ. Kemudian tinggallah, yaitu aktif melekat pada Kristus. Jangan biarkan rasa bosan menguasai kita, rasa lelah. Karena ada lagunya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Siapa kasih kekuatan? Roh Kudus yang kekuatan, yang mengajar dan menopang. Nah itu, jangan lelah. Ya. Dan ingat, kesibukan yang tidak membawa kita dekat kepada Tuhan. Nah, hati-hati nih. Sekalipun kita merasa saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Ayo merenung, membawa dekat sama Tuhan nggak? Kalau membawa dekat sama Tuhan, ya itu bagus. Nanti buahnya akan muncul. Tapi kalau tidak, hati-hati. Yang ketiga, jadilah murid Kristus yang
berbuah banyak. Oke, jadi ini 3 pokok khotbah yang saya sampaikan supaya kita berbuah banyak. Ya, Tuhan tekankan supaya berbuah banyak. Tuhan berikan kekuatannya, Tuhan berikan kodratnya. Apalagi, ya, kita kan tinggal jalan. Ya, makanya di bulan yang lalu tema militansi, tema bulan ini Pak Gembala udah sampaikan, garami, terangi. Bukan kita mencari asin, kan kitanya sudah garam. Garami, bukan kita mencari cahaya, kan kitanya sudah terang. Ya, garami, terangi. Dan ketika berbuah banyak, maka buah itu akan dinikmati untuk kemuliaan Bapa. Kan ada lagunya, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Nah, itu untuk apa? Untuk yang depan. Karena kita menjadi bagian dari pekerjaan Allah bersama dengan Orang Kudus di segala abad, supaya segala lutut bertelut sembah padanya, segala lidah memuji kebesarannya. Nah, kalau kita punya kerinduan itu kerinduan yang sama seperti yang Tuhan punya, plus bonus nanti di akhir masa ketika Tuhan memerintah, maka Dia tidak memerintah sendiri. Dia memerintah bersama-sama dengan kita. Yang sepanjang hidup kita dibentuk, diujlak-ujlak begini supaya layak memerintah, menghakimi malaikat bersama-sama dengan Dia di Yerusalem baru. Ya, kalau Pak Gembala apa alamatnya Pak? King David nomor 5. King David nomor 5. Terus saya cari kapling kosong lah. Udah penuh Pak. Ketinggalannya soalnya. Apa King Yosafat lah saya dari Blok Baru. King David yang banyak. Oke, demikian yang saya bahas ini. Saya udah Ibu Wel tim musik untuk kita mau tutup sesi khotbah ini. Kalau Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup. Oke, kita mau saat teduh, kita mau komunikasi dengan Tuhan supaya lebih dari apa yang disampaikan lewat mulut saya, Tuhan bicara sendiri langsung di hati kita semua. Roh Kudus yang akan menguatkan, yang memberitahukan apa yang harus kita pahami dari firman hari ini. Kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita masuk saat teduh. Kita nyanyikan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu. Kita
Kudus yang terlebih rindu untuk mengurapi dan memperbarui hidup hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Mari Tuhan, sebab kami ini tidak bisa berjalan kalau Engkau tidak berdiri dan menunjuk jalan di depan kami. Mari Tuhan, serta sebab urapan-Mu, serta petunjuk-Mu, sebab semua kuasa-Mu, itulah yang membaharui hati kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu, kiranya kami boleh berbuah lebih dan lebih lagi. Dalam nama Yesus Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Sehingga setiap buah yang kami hasilkan menyukakan hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan, dengan harta benda yang kami miliki, kami bawa di gereja di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau sendiri yang memberkati pekerjaan kami, Engkau sendiri yang memberkati usaha kami, Engkau sendiri Tuhan yang berdaulat atas rumah tangga kami, atas pendidikan setiap kami. Kami terlalu percaya ketika kami memberkati gereja Tuhan di tempat ini, ketika kami memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami tidak ada yang berkekurangan, kami semua berkelimpahan, sebab kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami. Mari setiap kita yang bersukacita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang luar biasa yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Warta sepekan gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok tanggal 29 Juni 2025. Saya mewakili Gembala segenap pengerja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jenny Mulyadi atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan pelayanan Bapak serta keluarga Bapak. Puji nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam penyerahan anak, baptisan air, konseling, bimbingan pernikahan, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan serta pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat ulang tahun untuk ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Serta ada Evalin Lupe juga. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Jumat ini kita ada rumah doa. Bapak Ibu diundang untuk dapat hadir di jam 7 malam di lantai 1 di tempat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, Diakonia Buah Sulung Pelayanan Misi dan Pembangunan Gereja dapat mentransfer ke rekening gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat menghubungi Ibu Esther karena kita menyediakan koperasi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, demikian informasi 1 minggu ke depan, dan kita akan ibadah raya di tanggal 6 Juli 2025. Di jam yang sama di tempat ini akan ada perjamuan kudus dan sekolah minggu. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada sore hari, kita akan menutupnya dengan doa syafaat. Kepada yang bertugas saya persilakan.
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah pokok anggur yang benar, Yes, Tuhan. terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga menyatakan kami adalah ranting-ranting-Mu Ya, dan carang-carang-Mu Tuhan. Kami gak mau jauh dari pokok anggur itu Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu Tuhan, menjadi ranting-ranting yang tumbuh subur dan berbuah lebat, dan buah kami tetap Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pernyataan yang Tuhan berikan atas kami, atas firman yang sudah kami dengar, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 Tuhan. Kami boleh memproklamasikan bahwa kami adalah ranting-ranting-Mu ya Tuhan, yang terus melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga nyatakan kami gak mau jauh dari pokok anggur yang benar itu Tuhan, agar kami boleh tumbuh subur bahkan berbuah lebat, dan buah kami tetap di kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat Tuhan. Di mana kami berada Tuhan, ada kuasa dan otoritas-Mu Tuhan, yang boleh kami sebarluaskan, dan kami boleh menjadi pernyataan kasih-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ya Abba, Bapak Jimmy Mulyadi ya Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Kau berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangganya, diberkati Tuhan. amin. Biar api kemuliaan-Mu Tuhan terus mengelilingi hamba-Mu. Pagari hamba-Mu Tuhan dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Allah. Kekudusan-Mu melingkupi hamba-Mu Tuhan. Yes. Kemanapun kaki hamba-Mu Bapak Jimmy Mulyadi melangkah, ada jejak-jejak lemah yang boleh dia sebarkan dalam pengenalan akan Kristus. Dimanapun hamba-Mu Pak Jimmy Mulyadi berada, Kau pakai hamba-Mu Pak Jimmy Tuhan menjadi teladan dan cerminan Kristus itu ya Allah. Hingga keberadaannya Tuhan, banyak orang melihat Engkau dalam kehidupan. Melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biar sinar kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada buat hamba-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati istri, kedua anaknya ya Tuhan. Syukurlah katakan Engkau mengetahui isi hati hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuntun hamba-Mu Pak Jimmy Mulyadi Tuhan, dengan istri dan anak-anaknya ya Tuhan, menuju sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatinya, hingga gambaran Kristus itu boleh ada dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu Pak Jimmy Mulyadi ya Tuhan. Engkau menaruh hati-Mu atas hamba-Mu. Banyak hal yang Tuhan bincangkan atas hamba-Mu Pak Jimmy Mulyadi. Mari Tuhan, berbicara terus Engkau Tuhan atas kehidupan hamba-Mu.
Kami serahkan hamba-Mu, istri dan kedua anaknya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Shikarala katakana maya shikarala. Shikarala watakana marala baya shikarala. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tiwi ya Tuhan. Di mana Tuhan taruh hamba-Mu Tiwi di depan pintu gerbang-Mu yang Maha Kudus, yang membawa kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu ya Allah. Bila hamba-Mu Tiwi ya Tuhan, iringi hamba-Mu Tiwi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tiwi ya Tuhan senantiasa ya Tuhan. Perhitungkan segala sesuatu apa yang menjadi buah pikirannya ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan. Ada sesuatu yang di dalam hatinya, banyak hal yang dia rindukan ya Allah. Mari Tuhan kau jalan keluar buat hamba-Mu ya Jesus. Hari-hari ini Tuhan nyatakan mujizat-Mu atas hamba-Mu ya Allah. Dia akan melihat Tuhan karya-karyanya Tuhan dalam kehidupannya. Tak satu pun yang tertinggal, tapi selalu tergenapi dalam kehidupannya. Pegang terus janji firman Tuhan, karena Tuhan akan menggenapi segala kehidupanmu. Setiap janji-janjinya akan kau melihat sesuatu yang terbaik di hari yang tepat. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu Tiwi lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kau buka Tuhan jaringan pelayanannya Tuhan sampai ke bangsa-bangsa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati Tuhan untuk Raja dan Erni ya Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka satu persatu. Hidupi Mei ya Tuhan. Berkati Mei ya Tuhan. Iringi langkah Mei ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan Mei ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat Mei ya Tuhan, bentuk dia seturut dengan apa yang Tuhan mau, supaya dia menjadi bencana-Mu Tuhan, menjadi apa yang Tuhan mau, bukan Mei yang mau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Kau berkati Raja dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya ya Tuhan. Bubuhi dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu terus mengalir atas rumah tangga Raja Tuhan dan istri ya Tuhan. Banyak cerita yang hari-hari ini yang Tuhan akan kerjakan buat Raja dan istri ya Tuhan. Banyak sekali ya Tuhan yang dia terus andalkan Engkau Tuhan, yang terus kepalanya bersandar kepadamu ya Tuhan, yang terus menaruh harapan kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja dan kehidupan raja ya Tuhan. Engkau terus yang membuka pintu-pintu berkat-Mu atas Raja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati Erni ya Tuhan. Bapa, Engkau yang penerobos dalam kehidupan Erni ya Tuhan. Engkau yang terus ada dalam kehidupan Erni ya Tuhan. Kami katakan tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekejutan hati ya Tuhan, tapi Kau memperkuat Tuhan lutut Erni ya Tuhan. Engkau yang menjadi penerobos dalam kehidupan Erni ya Tuhan, hingga Erni mendapatkan kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang berdiri atas mimbar Tuhan, dari WA tim musik yang ada. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu gak pernah berkesudahan atas anak-anak-Mu ya Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kameramen, soundman, multimedia, guru-guru sekolah minggu kolektan, pendoa syafaat asyir ya Tuhan. Kami
diperhitungkan Tuhan. Kami pasti diiringi Tuhan. Dan kami akan masuk ke dalam dimensinya Tuhan, di mana Tuhan terus berkarya atas kehidupan kami. Tuhan terus berbicara atas kami, hingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan pelayanan kami, ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, ya Tuhan. Mari Bapa tilik mereka satu persatu dalam kehidupan rumah tangga mereka, ya Bapa. Mari Tuhan kau buka pintu berkat-Mu Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini, ya Tuhan. Pintu-pintu berkat itu terbuka buat setiap jemaat-Mu, ya Abah. Ada berkat kesehatan, ada berkat sukacita, ada berkat damai sejahtera terus mengalir atas jemaat-Mu, ya Abah. Kami percaya hari-hari ini Tuhan merendah hidup mereka menuju masa depan yang penuh harapan, yang Tuhan terus janjikan atas kehidupan mereka. Itu akan tergenapi buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau tinggal tetap di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau memperhitungkan setiap tetes air mata yang mengalir, ya Tuhan. Engkau mendengar setiap doa-doa mereka, ya Tuhan. Dan Engkau adalah jawaban bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih. Kami gak mau membatasi setiap karyanya Tuhan. Beracara terus Tuhan, berdaulatlah terus Tuhan. Kami mau mengikuti dan mengiringi-Mu Tuhan. Ini gereja-Mu. Inilah tempat-Mu Tuhan. Inilah kediaman-Mu, ya Tuhan. Ini rumah-Mu Tuhan. Ini mezbah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakinkan dan pastikan setiap anak-anak-Mu yang masuk di dalam tempat ini Tuhan, mereka rasakan dan mereka mengenal Tuhan yang benar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan Gembala kami di tempat ini, Gembala GKI Bethlehem di tempat ini. Memberkati Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu, istri, ketiga anaknya dan mantunya. Di mana Tuhan tempatkan kami Tuhan menjadi gembala di tempat ini. Pertolongan-Mu tetap ada dalam kami Tuhan. Kami gak mau bertindak dan bergerak tanpa Tuhan. Kami mau mendengar dan bergerak. Bahkan kami mau hanya Engkau Tuhan yang memberikan aba-aba. Dan kami mengiringi Engkau sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau berkati Tuhan Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Adi Sutanto Tuhan. Korwil kami Tuhan, Bapak Pendeta Boas, penasihat Ibu Magda, ya Tuhan. Kau tempatkan mereka di dalam Sinode GKI. Ada maksud dan tujuan Tuhan keberadaan mereka di tempat Sinode GKI. Biar keberadaan Sinode GKI Tuhan menjadi wadah bagi kesatuan gereja-gereja Tuhan di muka bumi, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau berkati bangsa kami Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di rencananya Tuhan. Engkau juga ada bersama-sama dengan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, seluruh aparat pemerintahan kami. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kami
percaya Engkau akan membawa bangsa kami menuju Indonesia yang aman, menuju Indonesia yang damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih, Kau juga berkati gubernur kami Bapak Pramono Anung Tuhan, dan wakilnya Bapak Rano Karno. Tuhan, Kau berkati mereka ya Tuhan. Berkati RT RW di mana gerejamu berada Tuhan. Kami percaya keberadaan pemimpin daerah RT RW kami Tuhan. Engkau memberikan pengertian yang benar, hikmat marifat yang benar, hingga boleh memimpin daerah RT RW gerejamu di tempat ini dengan baik ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Engkau jauh melakukan dari apa yang hamba-Mu doakan. Dan doa ini kami tutup dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mari Bapak Ibu, saya persilakan bangkit berdiri. Kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita